Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang perbedaan cara belajar pada murid-murid yang aslinya berbahasa ibu bahasa Inggris dan murid-murid yang aslinya tidak berbahasa Inggris. Kita ada dua aliran ya yang disebut dengan bahasa Inggris as a foreign language dan English as a second language. Jadi ini dua hal yang berbeda sama sekali dan patut kita cermati ketika kita memilih sebuah kursus atau memilih guru atau buku materi untuk mengajar bahasa Inggris. Jadi ketika bahasa Inggris itu diajarkan kepada anak bule, tentulah berbeda ketika kita mengajarkan pada anak Indonesia yang tidak bisa bahasa Inggris sepatah kata pun. Nah, jadi bagi orang Indonesia, bahasa Inggris tetap dikategorikan sebagai English as foreign language, jadi sebagai bahasa asing. Artinya orang yang mempelajari bahasa Inggris ini berarti tidak memiliki bahasa Inggris sebagai bahasa ibunya. Misalnya orang Indonesia, orang Itali, orang Spanyol. Nah, itu bahasa Inggris bagi mereka adalah bahasa asing. Tapi kalau belajar bahasa Inggris bagi orang yang memang aslinya di lingkungan sudah berbahasa Inggris, misalnya anak kecil umur 5 tahun tapi dia memang bule, dia tinggal di Amerika, dikelilingi oleh orang-orang yang berbahasa Inggris semua, maka itu disebut cara belajar bahasa Inggris yang kita kategorikan sebagai English as second language. Nah, jadi itu berbeda sekali. Jadi dalam pengalaman aku sebagai guru bahasa Inggris, ini juga sangat sangat perlu diperhatikan. Misalnya ketika saya menemukan sebuah buku pengajaran bahasa Inggris gitu ya, ini terbitan dari luar negeri. Nah, saya tuh ketika menggunakan buku ini ke murid saya, itu bisa jadi tidak berhasil. Kenapa? Karena pendekatan buku ini adalah pendekatan second language gitu, bahasa Inggris sebagai second language gitu. Jadi bukan sebagai foreign language. Jadi tentu saja ini akan ada penyesuaian ketika seorang guru memilih materi tertentu. Jadi jangan asal ketemu buku terus hantam kromo ya istilahnya, itu diaplikasikan ke murid yang orang Indonesia. Nggak bisa jalan kadang-kadang gitu loh. Jadi makanya kalau kita mau ambil sebuah kursus, tanya dulu, terutama buat anak-anak, tanya dulu pendekatannya itu apakah sebagai foreign language atau sebagai second language. Kenapa? Karena kebanyakan kurikulumnya juga maksa. Jadi harusnya ini kurikulum untuk second language tapi dipaksakan ke foreign language. Jadi nggak nyambung, nggak akan bisa nyambung. Contoh misalnya, ketika kita ngajarin angka, ada satu anak Indonesia yang ngeblank banget, benar-benar tidak tahu apapun tentang bahasa Inggris, kita baru ajarin angka. Itu tentu pendekatannya, tekniknya, metodenya pasti berbeda dengan ketika ngajarin anak bule yang memang dia udah tahu angka 1-10 misalnya kayak gitu. Jadi untuk semua guru bahasa Inggris, kalian harus juga memperhatikan apakah pendekatan yang dipakai itu sebagai second language atau sebagai foreign language. Kenapa? Karena buku materi bahasa Inggris pun juga berbeda gitu loh. Jadi tidak semua buku bisa langsung diadaptasi ke murid yang orang Indonesia gitu. Karena tidak akan berhasil gitu, karena ini adalah dua kubu yang berbeda. Misalnya kita belajar bahasa Indonesia ya, kita udah belajar bahasa Indonesia, kita nih udah bisa bahasa Indonesia, tapi kita belajar bahasa Indonesia lagi, betul tidak? Tentu saja cara belajar kita akan berbeda ketika kita mengajari seorang bule berbahasa Indonesia. Tentu cara kita mengajarkannya akan berbeda. Nah, itu sama halnya dengan ketika kita sebagai guru bahasa Inggris harus mengajarkan bahasa Inggris kepada anak Indonesia misalnya. Nah, seperti itu, atau mengajar ke anak bule, itu tentu berbeda. Makanya kita pahami dulu, kita lihat dulu materi atau buku-buku yang kita pakai itu apakah sesuai untuk anak Indonesia atau lebih cocok untuk anak yang memang basicnya udah bisa berbahasa Inggris, seperti itu. Ya, ini banyak di awal-awal karir saya sebagai guru bahasa Inggris, saya menemukan beberapa kali mentok gitu ya, ketika
ada buku-buku yang dari luar negeri sepertinya bagus kalau kita lihat dari uraiannya, activity-nya gitu. Kalau dilihat dari bukunya, wah ini bagus nih, bisa dipakai nih di kelas gitu. Tapi pada saat diaplikasikan di kelas ternyata tidak bisa jalan. Kenapa? Karena buku itu sebenarnya untuk English as a second language, yang di dalam kelas kita ternyata anak-anaknya masih bahasa Inggrisnya as a foreign language, jadi masih berbahasa asing gitu, bahasa Inggris masih bahasa asing. Kenapa nah sekarang apa bedanya second language dengan foreign language? Contoh nih paling mudah, ketika kamu naik angkot, kamu kan tidak menggunakan bahasa Inggris. Nah makanya ketika kamu belajar bahasa Inggris, maka bahasa Inggris itu adalah as a foreign language, jadi sebagai bahasa asing. Kenapa? Karena bahasa Inggris tidak digunakan dalam kegiatan kita sehari-hari. Misalnya belanja di pasar nggak pakai bahasa Inggris, naik angkot nggak pakai bahasa Inggris, ke dokter nggak pakai bahasa Inggris. Tapi di negara-negara tertentu seperti misalnya Singapura atau di Malaysia, mereka menggunakan bahasa Inggris gitu. Misalnya dalam percakapan sehari-hari, kemungkinan mereka menggunakan bahasa Inggris jauh lebih umum, sehingga bagi mereka ya belajar bahasa Inggris adalah sebagai second language. Jadi itu bedanya. Nah itulah kenapa buku-buku yang dipakai pun memiliki perbedaan ketika mengajarkan itu kepada orang yang sudah memiliki bahasa Inggris sebagai second language dengan murid yang benar-benar ngeblank, benar-benar kertas putih, nggak tahu apa-apa. Nah jadi sebagai murid juga harus bertanya gitu, ini apakah ini untuk pembelajaran sebagai second language atau sebagai foreign language. Nah begitu juga sebagai guru, kita juga harus pandai sekali memilih bahan mana yang sesuai dengan murid kita. Kan guru itu salah satunya harus bisa menyesuaikan semuanya, dari gaya belajarnya, pendekatan ke siswanya, materinya, semuanya harus pinter sekali memadu padankan, seperti seorang perancang busana yang bisa menjahit dan bisa ngedesain sebuah baju yang enak banget dipakainya. Nah guru juga kayak gitu, jadi jangan cuma asal ngajar selesai materi, tidak, tapi cobalah buat suatu rangkaian mengajar dari A sampai Z sampai hasil akhir yang sampai hasil yang mau dicapai itu tercapai. Jadi lesson objectives-nya itu dapat dengan cara yang disesuaikan dengan murid kita. Jangan sampai kita salah langkah juga gitu dalam memilih bahan, memilih metode, teknik dan segala macam. Makanya kenapa saya tetap merasa bahwa seorang guru harus wajib memiliki jam terbang yang cukup, supaya dia bisa memiliki skill dalam membuat satu rangkaian pelajaran yang memang oke, sampai hasilnya oke juga. Begitu guys, jadi banyak belajar, banyak pengalaman, banyak jam terbang ya gitu. Mudah-mudahan informasi ini cukup bermanfaat. Terima kasih. Salam Tensis Master. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.